Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Hari ini kita masuk di hadis yang ke-9. Hadisnya judul babnya zikru ismati dam man yashhadu alla ilaha illallah wa zikru ma yarfa'uha. Terpeliharanya darah orang yang bersaksi la ilaha illallah dan apa yang membatalkannya. Artinya tidak semua atau tidak selamanya orang yang mengatakan la ilaha illallah itu darahnya terpelihara. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang jihad, di mana tujuan dari jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah sampai mereka atau manusia-manusia itu bersaksi dan hanya menyembah Allah saja. Dari hadis itu kita bisa memahami bahwa ucapan la ilaha illallah itu menyebabkan darah seseorang terpelihara, artinya tidak boleh ditumpahkan, haram hukumnya. Nah, jadi hadis yang sekarang ini seperti kelanjutan, nyambung dengan hadis sebelumnya, tetapi ternyata tidak selamanya terpelihara. Nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan itu semua batal, artinya boleh ditumpahkan, gitu. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu, tidak halal, damu mri'in muslimin, darah seorang muslim. Maksud tidak halal di sini adalah tidak halal untuk ditumpahkan, bukan untuk diminum ya. Dari darah memang haram diminum, tapi maksudnya tidak boleh ditumpahkan gitu. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu, dia bersaksi alla ilaha illallah, illa, kecuali bi ihdasalasin, karena satu di antara tiga sebab. Kecuali karena satu di antara tiga sebab. Yang pertama as-sayyibuz zani, gitu ya, as-sayyib az-zani. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaati. Itu tiga hal. Kita bahas hadis ini. Tidak halal darah seorang muslim, maksudnya tidak boleh ditumpahkan. Bahkan kita tahu bahwa yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dalam urusan muamalah itu adalah urusan darah. Jadi urusannya tidak ringan. Andai kata Ka'bah itu dihancurkan batu per batu, itu urusannya lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim.
Apalagi kalau yang ditumpahkan itu sampai puluhan bahkan ratusan ribu misalnya. Seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Di Suriah itu sampai 500 ribu darah kaum muslimin itu tertumpah. Begitu mudahnya kaum muslimin dibantai di mana-mana. Di Rohingya, di Cina, ya, kemudian di negara-negara bekas Soviet itu kan dibantai habis-habisan kaum muslimin itu. Itu urusan darah tidak gampang, Pak. Ketika Bapak misalnya berkelahi dengan seorang muslim, Bapak mukul dia. Orang itu berdarah. Nah, itu dihisab itu. Yang pertama kali dihisab itu. Apalagi sampai membunuhnya. Apakah nanti Bapak melakukan itu karena hak, kebenaran, atau memang karena kebatilan? Ini harus jelas ini. Kenapa darah muslim itu sampai tertumpah? Termasuk kasus urusan KM50 misalnya. 6 orang laskar FPI kemudian mati semua, ditembak. Konon katanya sebagian yang membunuhnya sudah mati juga itu. Nah, itu hati-hati itu. Tinggal menunggu persidangan akhirat saja. Kalau di dunia misalnya sulit untuk dibuktikan, tapi Allah tahu sebetulnya apa yang terjadi ketika itu. Jadi jangan dianggap enteng, Pak. Makanya kalau ada yang ngajak berkelahi, selama kita bisa menghindar, sok sanajan jago kungfu. Ibu teh jago kuntau misalnya. Tekau aya nu pika sebelen ditotok ku ibu. Ya. Lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Kenapa? Urusan darah tidak gampang di sisi Allah. Makanya kenapa orang-orang Khawarij itu menjadi anjing-anjing neraka? Karena dalam sejarah umat Islam itu yang paling mudah dan pertama kali bermudah-mudahan dalam urusan darah kaum muslimin itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu dengan akidah takfirinya. Karena kan kalau sudah takfiri berarti dia sudah menganggap halal darah seseorang untuk ditumpahkan. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan siapa? Muawiyah, mengkafirkan Utsman bin Affan. Anehnya orang Khawarij itu, Pak, suatu hari mereka melakukan perjalanan, ada anggotanya memetik buah. Jadi ada pohon berbuah jatuh. Kemudian dimakan oleh salah satu anggota Khawarij. Itu pimpinannya marah besar itu. Kamu berani-beraninya makan buah yang bukan hak kamu, katanya. Kamu kan tidak tahu ini pemiliknya siapa. Haram itu hukumnya. Gitu, Pak. Urusan buah. Sebetulnya kan Bapak di jalan nemu buah jatuh kan boleh dimakan. Tapi saking hati-hatinya orang Khawarij itu, kamu gak boleh makan katanya. Kamu gak tahu ini pemiliknya siapa. Nah, kemudian suatu hari mereka bertemu dengan sahabat Nabi. Namanya Khobab bin Al-Arad bersama istrinya yang sedang hamil. Nah, ketika ketemu dengan sahabat Nabi itu, ini orang Khawarij menguji akidah sahabat Nabi. Mereka bertanya kepada Khobab ini radhiyallahu an, apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka Khobab menjelaskan mereka adalah sahabat-sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipencit, Pak. Disembelih itu sahabat Nabi Khobab. Dan istrinya yang sedang hamil besar dibelek perutnya. Khawarij, Pak. Urusan buah jatuh dari pohonnya dimakan, itu marah-marah itu. Haram katanya. Tapi urusan darah sesama muslim mereka bermudah-mudahan. Itu ciri-ciri Khawarij. Gitu ya, ciri-ciri Khawarij. Mereka adalah
kelompok orang yang pertama kali dalam sejarah bermudah-mudahan dengan darah kaum muslimin. Yang sekarang pun terlihat LDII, NII, ISIS, itu kan bermudah-mudahan mereka di dalam mentakfir. Artinya mereka bermudah-mudahan di dalam menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa? Karena konsekuensi dari takfir itu kan murtad. Nah, konsekuensi murtad itu apa? Dibunuh kalau tidak bertobat gitu. Jadi hati-hati Bapak. Makanya Nabi mengatakan tidak halal, berarti haram mau dilakukan dosa. Gitu. Tidak halal seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah kecuali pertama Pak as-sayyibu zani. Apa yang dimaksud dengan as-sayyib az-zani itu? As-sayyib itu adalah orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Artinya duda dan janda. Duda jeung randa cek orang Sunda mah. Duda siga Pak Gubernur duda. Pak KDM. Apalah bima dah mengikuti beritana setiap saat. Doakeun supados janten jalmi soleh, jalmi bager, jalmi nu bertauhid kepada Allah. Ibu-ibu ge dara resep Pak KTM teh. Nya. Nah. Tos tong ngomongkeun Pak KDM atos. Nuju pangaosan ya, tong ngobrolkeun Pak KDM atos. Nah, jadi as-sayyib itu yang sudah menikah statusnya atau pernah menikah. Kemudian berzina, maka hukumannya ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Ari dirajam teh dibaledogan, ditimpuk dengan batu sampai meninggal dunia. Bagaimana kalau yang belum menikah? Kalau yang belum menikah, berzina, maka hukumannya lebih ringan. 100 kali cambukan. Kenapa lebih ringan? Mungkin dimaklumi lah, panasaran. Tapi ia nutos pengalaman. Kemudian punya pasangan yang halal. Tapi masih juga berselingkuh dan berzina. Apa yang dikejar sebetulnya? Padahal punten sama-sama saja siga kitu gitu. Tidak ada bedanya. Ada yang halal tetapi memilih yang haram. Maka hukumannya lebih besar daripada yang belum pernah pengalaman. Nah, jadi Bapak Ibu lamun berzina teh boleh dirajam sampai mati eta teh. Kalau urusannya sudah sampai kepada pengadilan. Dan tidak gampang merajam orang itu, gak gampang. Banyak syarat-syaratnya di dalam ilmu fikih itu. Suatu hari Maiz itu datang kepada Nabi mengaku kalau beliau berzina. Rasulullah rajam aku, sucikan aku berzina. Nabi berpaling, Pak. Tadi palire cek orang Sunda mah. Tentu sukan, oh nyatu orang rajam. Henteu, Pak. Sampai 3 kali Nabi berpaling dari Maiz menghindari rajam. Kemudian Nabi bertanya, mungkin kamu sekarang sedang mabok, jadi ngalindur, ngomongnya, enggak Rasulullah, aku tidak mabok. Sampai seorang sahabat mencium, enggak ya Rasulullah, tidak sedang mabuk. Oh mungkin kamu cuma menciumnya saja, katanya. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Kemudian Nabi mempertegas, apakah seperti ember yang masuk ke dalam sumur, kata Nabi. Ya Rasulullah, seperti itu. Maka Nabi menegakkan apa? Menegakkan hudud kepada Maiz ini. Dibaledogan ku batu, ari pas dibaledog nyeri lumpat Maiz teh.
diberi ku sahabat nu sanesna. Dikejar-kejar dan dia berteriak mencabut kembali pernyataannya kalau dia apa? Berzina. Saking sakitnya, Bang. Kemudian para sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Maiz tos maut, sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia mencabut kembali pernyataannya. Kabur. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak membiarkan saja dia untuk kabur? Semoga dia bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya. Sungguh, kata Nabi, andai kata taubatnya Maiz itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, pastilah taubat Maiz akan meliputi mereka. Jadi rajam itu sebagai cara untuk menghapus apa? Dosa. Jadi orang menuzina Pak diantep we. Dengan alasan suka sama suka gitu. Ya, bahkan ada sebagian pejabat mah yang berencana melokalisasi, kan dulu seperti itu. Diantep di orang suka sama suka, alasan anak teh dibiarkan menjamur. Akhirnya penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan semakin banyak gitu Pak. Seperti di mana eta teh Saritem Pak. Kan eta teh aya pasantren di dinya teh namina teh Darut Taubah. Tapi da angger we beroperasi. Nah usah bet apal ninggalin na YouTube sanes kadinya. Kade bisa curiga ibu eta. Coba cari di YouTube Saritem. Itu masih beroperasi itu. Di rumah-rumah penduduk, duduk-duduk si perempuan-perempuannya itu. Laki-laki hidung belang pada masuk ke sana. Saya nggak tahu kok bisa terus dipertahankan seperti itu. Lamun ibu bapak ngalangkung misalnya ke pasar baru, wengi-wengi, kita teh ngajalajar itu. Perempuan teh kadang bencong oge aya. Emang aya nu hayang ka bencong gitu nya. Terus sigana aya meureun teu normal deui, Pak. Tapi kok bisa di satu negeri yang mayoritas umat Islam perzinahan itu merajalela gitu. Sampai Nabi mengatakan kalau nanti zina itu sudah merajalela, dianggap biasa, dinormalisasi, Allah akan menurunkan satu penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit apa nggak tahu. Cuma konon katanya sampai sekarang AIDS itu belum ditemukan obatnya apa. Ada HIV, ada AIDS, ada apa yang hidungnya sampai habis itu? Lion King, Raja Singa. Ya, tahu dong. Saya kan baca biar cerdas gitu loh. Masa Ustadz gak cerdas? Ya, itu teh banyak kasus-kasusnya seperti itu. Bahkan sampai istri saya punya teman. Temannya terkena HIV padahal baik orangnya. Ternyata dari siapa? Suaminya. Dan ternyata suaminya itu LGBT. Dia datang ke rumah bercerita. Untungnya alhamdulillah anaknya itu sehat. Cuma ibunya ini yang bergelut dengan HIV. Dan suaminya sudah mati dalam kondisi kering kerontang ketika itu. Terkena penyakit AIDS. Istrinya ini tahu laporan dari tetangganya kalau si istrinya ini pergi, itu suaminya tuh suka banyak bencong yang datang ke rumah, cenah gitu. Bayangkan. Itu LGBT itu kalau dihukum dalam Islam itu dilempar dari tebing tinggi itu. Saya yakin satu dilempar yang lain tobat itu. Seperti zina, itu kalau dirajam sampai mati nggak akan merebak itu. Orang takut, kalaupun berzina pasti sembunyi-sembunyi. Dan hebatnya sahabat Nabi itu kan tidak maksum. Ya, buktinya berzina Maiz itu. Tapi apa yang mendorong beliau mengaku kepada Nabi dan berani menerima konsekuensinya gitu. Itu pasti iman dan tauhid kepada Allah.
Dan ternyata si perempuannya datang juga, wanita Al-Ghamidiyah itu kan datang kepada Nabi dalam kondisi apa? Hamil. Minta untuk dirajam juga. Bayangkan Pak, kata Nabi, kamu sedang hamil. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau akan menolakku sebagaimana engkau menolak Maiz? Kata perempuan itu. Kata Nabi, engkau sedang hamil. Kalau engkau berhak untuk dirajam, maka apa salah anakmu ini, kata Nabi. Maka Nabi pun membiarkan wanita itu untuk melahirkan terlebih dahulu. Setelah melahirkan, wanita itu datang kepada Nabi dengan membawa anak kecil. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, tinggali. Balik deui ibu. Balik deui eta, kekeh hoyong dirajam. Kata Nabi, susui dulu anakmu 2 tahun disusui, 2 tahun beres. Balik deui. Dengan membawa anak yang sudah makan, bawa kue untuk memperlihatkan kepada Nabi anak itu sudah tidak menyusu. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang akan mengasuh anak ini? Maka ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan mengasuhnya. Maka ibunya dirajam. Sampai meninggal dunia. Punya anak tapi memilih untuk dirajam. Demi membersihkan apa? Dosa zinanya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang tauhidnya sudah tingkat tinggi itu. Dia memilih untuk mati daripada hidup bergelimang dosa. Makanya seorang sahabat itu kalau berbuat dosa itu resah, gelisah, risau. Sampai ingin menegakkan syariat atas dirinya. Kalau kita mengaku sebagai pengikut sahabat Nabi tetapi merasa aman, merasa cuek dengan hukum dan bukan hukum Allah, itu aneh itu. Kita merasa cukup, kehidupan kita diatur oleh hukum buatan manusia, itu aneh. Kalau kita mengaku sebagai pengikut sahabat apa? Nabi. Sahabat Nabi itu risau Pak, ketika hukum Allah tidak ditegakkan kepada dirinya. Maka datang kepada Nabi untuk dirajam. Tapi ingat sekali lagi, yang melakukan rajam itu bukan pribadi, bukan personal, tetapi mereka yang punya apa? Wewenang. Makanya sahabat datang kepada Nabi, karena ketika itu pemimpinnya Nabi. Jadi lamun ayat tetangga zina, ulah dibaledogan ku bapak, ku ibu baledogan, antepkeun. Itu tidak gampang urusannya. Hanya berbekal CCTV nuduh zina gak boleh. Harus betul-betul saksi 4 orang, kemudian melihat secara kasat mata. Atau orang itu mengaku sendiri. Atau tiba-tiba perempuan hamil di luar apa? Nikah. Nah, itu baru jadi bukti. Makanya Nabi mempersulit proses rajam itu, karena Nabi tahu nilai darah seorang muslim itu seperti apa. Dipersulit prosesnya. Matak mun aya bobogohan, ditukangan ieu naon, ilalangna eudeg-eudegan, ulah sok langsung dituduh zina, bawa keur panco atau naon, apal urang mah. Nya kan aya meureun teh pasangan tukang panco eta teh. Jadi bobogohanna oge latihan panco. Bisa jadi. Nya urang mah kan sokoh itu tinggali eudeg-eudegan cenah. Zina cantang tuh, pas tinggali keur panco. Oh. Jadi saking mahalnya darah seorang muslim yang mengaku berzina saja Nabi berusaha menahan diri untuk tidak tidak mengamalkannya. Nah, kalau di Indonesia ini yang zina tidak dihukum rajam gini, yang dosa siapa tuh? Ainu zina nama geus pasti dosa. Dan tidak perlu ada kata-kata dosakah apa yang dia lakukan, sucikah mereka yang datang, nggak usah itu. Dua anak ge dosa. Ya. Dua anak ge dosa eta nah besar ribu kos ngapal wae. Apalnya pengalaman merenya eta masa lalu. Dua anak ge dosa. Cuma ketika hukumannya tidak diterapkan, kita dosa enggak sebagai pribadi?
Ya tidaklah, karena di luar wewenang kita. Yang berdosa itu tentu mereka yang punya wewenang. Harusnya menegakkan hukum Allah ini, tapi nah tadi ditegakkan gitu. Makanya kita doakan presiden orang teh, mudah-mudahan dia mau menegakkan hukum Allah gitu di muka bumi ini teh. Ya, pemimpin kita. Cuma secara iman dan ilmu kita harus yakin dan tahu kalau kondisi hidup ini tidak mungkin menjadi baik kecuali diatur oleh kitab Allah gitu. Sebagai seorang individu, bahwa zina-zina yang merebak ini gak akan pernah selesai urusannya, pembunuhan itu gak akan pernah selesai urusannya kalau hukum Allah tidak ditegakkan. Ya, syariat Islam itu luas, Bu, Pak. Ngatur urusan politik, ngatur urusan ekonomi, ngatur urusan sosial, ngatur urusan investasi, pengelolaan tambang dan semacamnya. Tapi kan nukarar itu teh moal bisa berjalan lamun teu aman mah. Buktina di Bandung wae ayeuna menyatakan perang dengan premanisme. Artinya kan butuh keamanan investasi teh. Nah, keamanan itu ada dalam hukum Islam ini berupa rajam, berupa kisos gitu. Ayeuna nu investasi, hoream investasi di Indonesia loba koruptorna. Coba lamun koruptor teh ditarik teukan leungeunna. Nah, tapi DPR mah embung, koruptor ditekan leungeun aku naon sieun arasup kantor teu baroga leungeun manehna gitu. Dan ternyata malingna teh maranehna keneh geuning. Ya. Tapi kita yang bukan maling, kita yang bukan pezina, kita yang bukan pembunuh, ya alhamdulillah lah diterapkan hukum Allah. Coba ibu bapak riset kecil-kecilan lah. Sekarang mah ada Google, ada ChatGPT, cari data tentang kasus pembunuhan di satu negara yang diterapkan hukum kisos dengan yang tidak diterapkan hukum kisos. Saudi jeung Indonesia lah bandingkeun. Berapa persentasenya itu? Berapa jumlah kasus yang terjadi dalam setahun misalnya? Dalam tahun yang sama di Indonesia sabaraha kasus, di Saudi yang menerapkan kisos berapa kasus? Sok bandingkeun. Ya, pernah ada satu masa saya dapat informasi ini dari Pak Atian Ali dulu waktu ngaji. Pak Atian Ali Dai, hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan itu dalam satu tahun, pernah di tahun berapa di Saudi itu hanya terjadi kasus 5 kali pembunuhan saja. Satu tahun. Gitu. Tapi di Indonesia bisa ribuan ya teh. Bisa tiap hari. Seorang anak diasuh ku akina, unggal jam 11 siang main Mobile Legend teh di taman da aya wifi gratis, dicarekan ku akina da ditusuk atuh akina teh. Di Purwakarta. Di mana beritana Pak Ustadz? Tikang Deddy Mulyadi. Matak diarasukeun ka barak militer ge. Balalangor barudak zaman ayeuna teh. Tah Bapak Ibu ya, jadi memang as-sayyibu zani itu hukumannya tidak bisa tidak kecuali rajam sampai mati. Harus seperti itu, barulah perzinahan akan berkurang. Gak akan berani mereka berzina, apalagi sampai naon teh hidup bersama tanpa nikah teh namina teh kumpul kebo. Gak akan berani orang seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang boleh ditumpahkan darahnya itu an-nafsu binafsi. Maksudnya apa? Yang membunuh tanpa haknya. Nah, ini teh masuknya di kisos. Kalau tadi zina masuknya di hudud. Kalau kita membaca dan mempelajari fikih. Bedanya hudud dengan kisos, kalau hudud itu berkaitan dengan hak-hak Allah, dilanggar. Kalau kisos itu berkaitan dengan hak manusia yang dilanggar, yaitu dibunuh tanpa haknya. Ini teh masuk kepada bab jinayat. Jinayat itu hukum pidana di dalam Islam. Nah, jadi Islam tong disamikeun jeung agama nu sanes. Islam itu mencakup segala hal dalam ajarannya teh, sampai urusan pidana, perdata, muamalat itu ada semua dalam Islam. Kita harus meyakini ini. Hanya orang-orang liberal, orang sekuler yang nggak percaya kalau Islam teh sudah sempurna. Kan cek Allah ge al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
ari sampurna teh tidak ada kekurangan, ulah ditambahan gitu. Ya, sudah sempurna, tidak perlu ditambah, ulah dikurangan. Artinya dia mencakup seluruh aspek kehidupan gitu. Urusan pribadi ada aturannya, urusan keluarga, aspek masyarakat, aspek berbangsa dan bernegara, semuanya diatur. Termasuk urusan pidananya. Orang membunuh, kudu dibunuh deui. Pernah nggak lihat kita di berita-berita itu, Pak? Orang dibunuh, keluarganya marah-marah, itu seringkali menuntut hukuman apa bagi si pembunuhnya? Hukuman mati. Ya, leres teh. Ayeuna ngabunuh sakitu kejamna dihukum 20 tahun penjara, bayangkan Bapak. 20 tahun teh barijeng di paraban di jerona teh. So, itu makan mereka dari mana? Kan dari pajak rakyat juga. Dibere kamar gratis teu kudu ngontrak. Matak cek Kang Dedi oge, ya mah Kang Dedi deui, Kang Dedi deui. Eta teh nu maraling teh cenah asup maling hayam keluar jadi maling motor, eta teh bener eta teh. Lantaran kursus di jero. Aya masterna eta teh. Tah matak lamun jalma ayeuna ngabunuh dimasukkan ke penjara, itu teh bertentangan dengan hati nurani itu teh. Keluarga si terbunuh. Secara fitrah keluarganya akan menuntut hukuman apa? Mati, karena itu setimpang. Lamun nyolok mata dicolok deui, ngeureut cepil dikeureut deui, gitu dina Islam mah. Bapak misalnya ninju batur atau bapak ditinju ku batur, bos bapak coplok hiji tinju deui ngarah coplok hiji deui, kade ulah dua. Lamun coplokna dua, dia berhak menuntut bapak. Ditenggel deui bapak coplok tilu bapak teh kitu beak kayak bosna. Ya. Tuh, itu diatur sedemikian rupa kisos itu. Jadi kisos itu hukuman yang diterima sama dengan kejahatan yang dilakukan. Itu kisos. Nah, nanti ada yang disebut dengan takzir. Kalau takzir hukumannya itu tidak diatur secara langsung dalam Quran dan Sunnah, tapi dikembalikan kepada ijtihad hakim. Namina takzir nu kitu. Nah, Pak, orang misalnya membunuh, itu pasti secara fitrah keluarganya menuntut untuk dibunuh lagi. Yang kedua, orang lain kapok, bukan kapok ya, takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Aduh, lamun orang maehan, cenah orang dipaehan, kan gitu. Itu kan fungsi hukum itu dua, membuat jerak pelaku, membuat orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, kan gitu hukum itu. Terus yang ketiga, kisos itu menjadi penghapus dosa itu teh. Jadi dosa pembunuhannya dibersihkan ku Allah. Tapi kalau misalnya tidak dikisos, lihat waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban adzima. Ningarembet eta dosana oge. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka baginya neraka jahanam. Itu. Kemudian Allah melaknatnya. Walah, Pak. Mata dihapus we ku kisos, beres urusan di akhirat. Gitu, Pak. Ya, tapi tetap yang berhak melakukan siapa? Yang memiliki wewenang. Gitu. Kita nggak punya wewenang itu. Makanya saya mah sebagai mubalig hanya menyampaikan kepada bapak, kepada ibu bahwa kita harus beriman dengan hukum Allah ini. Pembunuhan tidak akan berkurang di Indonesia itu selama hukum kisos ini tidak diterapkan. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana seluk-beluknya hukum-hukum jinayat, ya harus belajar fikih. Cuma anehnya di kajian-kajian kita teh asa tara dibahas nu kieu teh. Fikih jinayat itu nggak pernah dibahas, fikih jihad jarang dibahas. Kita lebih banyak ngebahasnya urusan-urusan rumah tangga, urusan perselingkuhan, poligami. Bang resepna poligami mah. Sampai ada obrolan tentang indahnya poligami. Kenapa sih harus yang seperti itu terus yang dibahas tuh gitu? Dan yang
Kenapa sih yang diminati itu harus hal-hal seperti itu terus gitu? Padahal kehidupan ini tidak cukup hanya dengan urusan rumah tangga, itu nggak cukup. Hanya bicara hal seperti itu. Ini ada yang lebih besar tentang ketauhidan, tentang bagaimana hukum Islam ini diterapkan dalam, minimal kita ngerti lah, kita tahu. Sehingga kita tidak merasa nyaman gitu dengan hukum-hukum selain hukum Allah gitu. Masa sebagai muslim yang beriman kemudian merasa nyaman dengan hukum selain hukum Allah? Gitu. Minimal ini mah ya dari pelaksanaan nama hese kita sebagai individu susah untuk menerapkan ini. Makanya kewajiban kita mendoakan para pemimpin supaya mereka itu lurus di atas kitab Allah itu. Ya daripada ngalaknat pemimpin, apa manfaatnya coba? Ya, menjelek-jelekan mereka, melaknat mereka gitu, ndak moal mempan. Tapi lamun ngadoakeun mah Pak, insya Allah sekian ratus juta umat Islam ngadoakeun pamimpin namanya teu diijabah ku Allah mah atuh. Mudah-mudahan we doa Bapak teh diijabah atuh. Pemimpin kita teh nerapkeun hukum Allah supaya adil, karena tidak ada keadilan kecuali di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini mah lebih umum, atarikul dinihi, meninggalkan agamanya, al-mufariqulil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Artinya dia melakukan kemurtadan. Melakukan kemurtadan itu bagaimana? Bisa dengan mengganti agama. Ya, agamanya asalnya Islam jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Yahudi, jadi Konghucu, jadi Gotoloco, Darmo Gandul dan semacamnya, Sunda Wiwitan, atau misalnya apa, Kejawen. Nah, maka kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa saja yang mengganti agamanya dari Islam kepada selain Islam, faqtuluh, bunuhlah dia. Itu dalam Islam. Di orang makan tanya, orang yang murtad itu kan diberi kebebasan di kita mah, betul tidak? Iya, dianggap itu dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan keyakinannya kan gitu. Kalau di Malaysia yang saya tahu ya, betul nggak Pak Anton? Nggak boleh keluar dari agama Islam itu kan? Malaysia itu lebih ketat. Tapi kalau di kita, nah bebas-bebas saja, lihat artis-artis yang ganti agama kan. Ada yang umroh, kemudian ingin mencium Hajar Aswad, hese gitunya. Kehul, pulang tiditu murtad kan gitu. Nah piraning teu bisa nyium Hajar Aswad jadi murtad. Saya ge bolak-balik hadi itu can pernah nyium nepikeun ka ayeuna. Tapi da teu kehul biasa. Ayeuna maksakeun rek nyium we ngadon kagencet ku orang India. Orang Pakistan sakitu baradagna. Sampai mau pingsan saya, maksakeun diri, daripada mudorot mending henteu kan gitu. Iya besar-besar, ari abdi pangleutikna kagencet. Ini murtad dengan alasan ingin mencium Hajar Aswad. Ada yang kemudian umroh malah melihat Yesus turun di atas Ka'bah, atas ucang-ucangan kumaha eta teh. Langsung murtad. Coba Pak. Tapi di kita itu memang untuk murtad itu terbuka lebar gitu. Lihat saja para apa itu teh yang stand up comedy itu kan ya, si Coki, si Pardede itu kan menghina-hina agama gitu, melecehkan agama kan diantep wae kan di orang ngado diondang karena podcast. Itu bagaimana orang melecehkan agama diundang karena podcast? Jeung ngondangna teh ngakuna bermanhaj salaf deui. Mana ada orang bermanhaj salaf ngobrol-ngobrol seperti itu dengan penghina agama. Suatu hari Ibnu Mas'ud itu pergi ke satu kota. Ini sahabat Nabi. Ketika sampai di kota itu, dia melihat seorang Yahudi yang diikat. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Kenapa orang ini diikat?" Murtad ya Ibnu Mas'ud. Dia masuk Islam, keluar lagi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan turun dari kudaku ini sampai orang ini dibunuh. Tah sahabat mah kitu jeung murtad mah.
lain diundang podcast. Aneh, ari ngaku bermanhaj salah. Nuturkeun sahabat, tapi dengan orang yang menjadikan Islam sebagai candaan, istihza, kok damai-damai saja. Ini bagaimana akidahnya ini? Anda ini salafi atau murji? Salafi atau murjiah? Anda itu murjiah berkedok salafi. Karena banyak orang-orang yang mengaku salafi ternyata akidahnya murjiah sekarang itu. Dan kata Syekh Utsaimin, orang-orang seperti ini merusak sekali manhaj salaf katanya. Mengatasnamakan diri salafi gitu kan, tapi akidahnya irja. Ini merusak ini manhaj salaf yang seperti ini. Nah, makanya hati-hati nih dengan urusan agama kita ini, tidak ada tawar-menawar urusan akidah. Ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa membuat orang murtad? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat bisa orang membuat murtad itu. Gak sholat sama sekali. Atau dia tidak beramal sama sekali. Dia bersyahadat, te sholat, te puasa, tidak zakat misalnya, tidak haji. Itu murtad dari agamanya. Nah, orang-orang seperti itu boleh ditumpahkan darahnya. Setelah 3 hari diminta untuk bertobat, bersyahadat kembali. Kalau tidak mau, baru ditumpahkan darahnya. Nah, termasuk yang boleh ditumpahkan darahnya itu seperti bugot. Tahu bugot, Pak? Orang yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Itu namanya bugot. Bugot itu bisa khawarij, bisa non khawarij. Ingat ya, yang memberontak kepada pemimpin itu tidak semuanya khawarij. Kalau khawarij itu sudah pasti bugot, kalau bugot itu belum tentu khawarij. Apa yang membedakan motivasi pemberontakan mereka kepada pemerintahan Islam? Kalau motivasinya takfiri, mengkafirkan pemimpin tersebut, maka dia seorang khawarij. Tetapi kalau motivasinya adalah takwil, bukan takfir, takwil, dia memandang ini pemimpin muslim tapi zalim gitu. Tidak adil di dalam memimpin, kemudian dia mengumpulkan massa untuk memberontak. Maka orang seperti ini disebut bugot. Nah, baik khawarij maupun bugot itu boleh diperangi sampai mereka berhenti dari melakukan pemberontakan, melakukan kejahatan. Termasuk begal. Orang yang begal di jalan itu boleh ditumpahkan darahnya. Bapak boleh melawan begal di situ sampai berdarah-darah, sampai dia mati. Kalau Bapak mati, Bapak masuk surga, syahid. Tapi kalau dia yang mati, Bapak tidak terkena hukuman. Nah, di orang mah kan ngabunuh begalnya di penjara 2 tahun. Banyak kasusnya kan. Tuh yang anak SMA membunuh begal, rek di penjara lah mentu viral mah. Dengan alasan menghilangkan nyawa, makanya orang terek pasrahnya, mangga abdi pencit. Ngaco, kan membela diri eta mah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela keluarganya, membela hartanya, fahuwa syahid. Kalau dia menang, tuh Pak, hukum Allah jeung hukum jelema teh kitu bedana. Ngabela diri menang di penjara, hukum jelema eta mah. Tapi hukum Allah mah lamun menangnya tidak di penjara, dia terpaksa kok. Nah, cuma Bapak ketika ngabela diri begal tuh, kalau si begal sudah kalah itu nggak boleh langsung dibunuh kalau dia sudah menyerah. Jadi membunuh itu dalam kondisi keterpaksaan kita. Kalau dia lompat nggak boleh dicari, nggak boleh dikejar. Wah, langsung jadi detektif Conan ibu teh. Mencari jejak si begal gak boleh, karena untuk mencari jejaknya menjadi tugas negara, itu tugas keamanan. Adapun kita hanya membela diri di tempat, itu pun kalau misalnya kita mampu. Kalau tidak mampu nya mendingan menyerah weda. Kan begal ayeuna mah diberek mobil motorna dibikeun, angger jelemana dipaehan. Zaman ayeuna mah kan gitu. Saking lemahnya berarti penegakan hukum. Orang nggak takut lagi. Dalamun tegas memual waniun atuh siga kitu teh. Nah gitu ya. Jadi boleh begal dibunuh yang seperti itu. Kemudian ada hadisnya nih.
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, riwayat Muslim, Nabi bersabda, man atakum wa amrukum jami ala rojulin wahid. Siapa yang datang kepada kalian, sedangkan urusan kalian sudah pasti, sudah terhimpun dalam satu kepemimpinan. Jadi kaum muslimin sudah memilih satu apa? Kepemimpinan. Yuridu an yasyuqqa asakum. Kemudian orang itu mau melakukan perpecahan di antara kalian, ingin merebut kekuasaan. Gitu ya, sehingga terjadi chaos. Au yufarik jama'atikum, atau memecah belah jamaah kalian, faktuluhu, maka bunuhlah orang tersebut. Jadi seorang kaum muslimin ini sudah ada amirnya. Kemudian ada orang datang mau merebut kepemimpinan itu. Apakah dia khawarij atau dia bugot? Itu kan pasti akan chaos tuh. Akan terjadi mudarat yang lebih apa? Besar kalau dibiarkan. Maka boleh orang-orang yang mengacaukan barisan kaum muslimin ini untuk diperangi, ditumpahkan darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu kikeun kadinya hiji we hadis. Nah, hadisnya pendek tapi lumayan lah, rada munal ieu na penjelasanana. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Ustaz, saya mau bertanya. Mangga Bu. Ustaz, alhamdulillah saya mengenal salaf ini udah beberapa, kayaknya udah belasan tahun. Alhamdulillah. Tapi ada kecemasan di saya dan saya tidak bisa menjawab. Katanya kalau salaf ini orangnya tidak pro negara dan tidak pernah berdemo untuk membela negara atau membela sesuatu yang 212. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Terus yang kedua, salaf ini tidak pernah membantu Palestina. Sedangkan yang saya tahu waktu almarhum Ustaz Yazi, yang saya tahu, saya suka mendengarkan beliau dan beliau pun ada salah satu muridnya yang mengatakan bahwa Ustaz Yazi itu rajin sekali mengirimkan uang untuk Palestina. Iya, betul. Yang saya tahu kalau yang salaf ini dia sudah tidak lagi berkoar-koar untuk menginfakkan hartanya gitu di jalan Allah itu dengan koar-koar, dengan demo-demo. Yang penting hanya Allah saja yang tahu. Ternyata Ustaz Yazi ketika beliau meninggal pun terkuak semua kebaikan-kebaikan beliau. Minta penjelasannya Ustaz. Kebetulan alhamdulillah saya ketemu dengan Ustaz yang ingin mengutarakan itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada misalnya, ini saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau ada orang salafi berkoar-koar jangan bantu Palestina, oknum itu oknum itu. Ya, makanya coba kita lihat bagaimana ustadz-ustadz kita itu. Kemarin Ustadz Abdul Hakim dan termasuk Ustadz Yazid, kemudian ustadz-ustadz yang lainnya mengumpulkan dana dan semacamnya, mendukung dan mengirimkan bantuan-bantuan kepada apa? Palestina. Mereka saudara kita. Mereka kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi di mana kaum muslimin itu terang-terangan berhadapan dengan orang kafir, maka semua perbedaan itu singkirkan dulu. Perbedaan pendapat itu untuk apa? Untuk melawan orang kafir bersama-sama. Ya. Seperti dulu misalnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan Asy'ari akidahnya. Tapi ketika menghadapi tentara salib, semua ulama sepakat untuk mendukung Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena tentara salib musuh bersama. Gak ada yang kemudian mencela-cela Salahuddin Al-Ayyubi, kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun akidahnya Asy'ari Sufi. Ini harus dipahami. Ini orang gak ngerti, orang kuar-kuar sekarang. Sudah tahu sedang menghadapi Zionis, Yahudi ekstrim, melakukan genosida kepada saudara-saudara kita di Palestina. 60.000 lebih sekarang yang mati itu. Dan sekarang genosida itu terus berlanjut. Diboikot. Tidak boleh ada bantuan masuk. Perancis, Inggris saja sekarang berbalik dari Israel. Mendukung Palestina. Ini saudara muslim masih ada yang kuar-kuar seperti itu. Ini salafi palsu yang seperti ini. Ini murjiah berjubah apa? Salafi ini. Masa saudaranya dibantai dia kemudian? Harusnya dia itu jangan mencaci maki Palestina, yang dicaci itu. Tahu nggak salah satu ciri khawarij itu apa?
Salah satu ciri Khawarij itu kata Nabi, mereka membunuh orang-orang mukmin tetapi membiarkan para penyembah berhala. Nah ini orang-orang ini teh di satu sisi Khawarij, di satu sisi Murji'ah, orang-orang seperti itu teh tanpa disadari dalam akidah mereka. Ya, ari Yahudi na diantep, ari saudara sesama muslim na dikekeak gitu. Nah, jadi ini sebuah kebodohan sebagian orang yang mengaku bermanhaj salaf ini. Makanya dengarkan ucapan orang tua kita itu. Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala itu. Bagaimana beliau memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Al-Ustadz Abdul Hakim terakhir itu kan. Memberikan dukungan kepada rakyat apa? Palestina. Bahkan sampai mengatakan bantu mereka kalau bisa bantu dengan senjata kan gitu ucapannya. Karena ini pertempuran antara iman dengan kekufuran. Antara muslim dengan orang-orang kafir. Singkirkan dulu perbedaan kalau kondisinya seperti ini. Bagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dulu Konstantinopel itu siapa? Muhammad Al-Fatih ketika menghadapi tentara salib semua bersatu itu. Tidak dulu memperbicarakan hal-hal yang berbeda di antara mereka, tapi kalahkan dulu ini satu musuh ini, mudorot ini. Musuh ini. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, sebetulnya dalam urusan mas demo itu, ini urusan fikih. Hukumnya apa? Terjadi perbedaan apa? Pendapat di antara ahli ilmu. Nah, demo itu kan macam-macam juga. Ada demo aspirasi, menuntut sesuatu, menuntut keadilan. Gitu ya, ada demo memang yang diizinkan oleh pemerintah seperti demonstrasi mendukung Palestina, itu kan diizinkan sama pemerintahnya juga. Ya, ada memang mendemo pemerintah gitu. Nah, maka lihat apakah hal-hal seperti ini lebih besar mudorotnya atau manfaatnya. Gitu ya, mana demo yang misalnya madorotnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Tapi kalau misalnya mendukung Palestina misalnya, bahkan tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang non-muslim pun atas nama kemanusiaan mereka melakukan hal yang sama, dan itu kan membuka mata dunia sehingga sekarang Israel itu dimusuhi oleh hampir semua negara sekarang itu. Perancis yang tadinya mendukung saja sekarang mencabut dukungannya kepada Israel itu. Si Donald Trump saja sekarang sudah mulai merapatnya ke negara-negara Arab kamari oge kan? Gitu. Jadi ada dampaknya, maslahatnya. Nah, tapi misalnya demo kamari ngancurkeun pagar DPR, ngaduruk ban dan semacamnya. Nah, itu lihat mudorotnya lebih besar daripada apa? Nah, itu urusan-urusan fikih di situ. Jadi jangan kemudian sakompet daunkeun lah, dipukul rata gitu, dipukul rata. Kan suka ada orang kerjaan nanti nyakompet daunkeun. Tidak berpikir secara fikih di dalam menilai segala sesuatu itu. Bahkan sedikit-sedikit khawarij, sedikit-sedikit khawarij. Kan tadi saya jelaskan, tidak semua yang memberontak kepada pemerintah itu dikatakan apa? Khawarij, walaupun mudorot ya harus diperangi tetap. Kalau misalnya dasarnya adalah pengkafiran, yaitu khawarij. LDII khawarij, LDII, NII khawarij. Kenapa? Karena mengkafirkan orang yang di luar anggota mereka. Tapi misalnya buruh atau guru berdemo meminta kenaikan gaji, apakah khawarij mereka? Khawarij mah jalma saroleh, salatna oge rajin, puasa sunahna rajin. Ieu mah salat ge salat wah henteu. Gitu. Jadi penilaiannya bukan dari ini khawarij bukan khawarij, tapi maslahat atau tidak maslahat, mudorot atau maslahat. Kalau mudorotnya lebih banyak ya jangan gitu, nggak usah berdemo. Karena seringkali kan demo-demo seperti itu tadi disusupi oleh oknum-oknum yang memang sengaja ingin mericuhkan kan gitu kan. Akhirnya ada orang masuk misalnya
lempar-lempar, semuanya terpancing. Nah, memang seringkali terjadi seperti itu. Makanya kenapa ada sebagian ulama yang kemudian melarang demo, karena seringkali menimbulkan mudorot yang lebih besar gitu. Nah, tapi kadang-kadang coba pemerintahnya saja ikut demo kadang-kadang, seperti misalnya dalam urusan demo Palestina misalnya. Dalam urusan demo Palestina, kadang pemerintahnya pun ikut di situ. Kemarin Menteri Luar Negeri siapa itu teh? Bu Retno ikutan di situ. Apakah Bu Retno jadi khawarij gara-gara itu? Kan aneh cara berpikir sebagian orang ini ya. Nah, jadi kalau misalnya orang Salafi tidak ikut demo atau apa, karena mungkin mereka menilai ini manfaat dan mudaratnya mana yang lebih besar gitu. Kalau misalnya mudaratnya lebih besar, ya nggak boleh kita ikut seperti itu. Ya, jadi itu ya penilaiannya ke sana. Bukan berarti tidak mendukung Palestina misalnya kan ya, atau tidak. Bisa saja orang itu kan menolong dengan cara yang lain. Yang ini mungkin dia punya pendapat demo itu bagian dari cara menolong Palestina, menekan gitu Israel dengan kekuatan-kekuatan seperti itu. Atau ada yang berpendapat, saya mah ingin yang lebih real, misalnya mengirimkan uang 1 triliun ke sana untuk membantu kelaparan, membelikan ini itu pun boleh, silahkan. Nah, jadi jangan saling menuduh dalam urusan-urusan di mana sekarang kita menghadapi musuh bersama sekarang Israel gitu ya. Dan di dalam negeri pun antek-antek Israel teh loba ayeuna teh untuk melemahkan semangat juang kaum muslimin. Ya, wallahu alam bisawab. Bang Bu, satu lagi Bu. Bapak-bapak mah datus palinter tara naros. Allahumma amin. Sama Ibu juga. Ustaz, ada yang titip pertanyaan, ada 3 nih. Kalau seorang terbiasa puasa Daud, Ustaz, nah kita kan sekarang menghadapi puasa Zulhijjah ya. Apakah kita terusin posisinya atau memang dari tanggal 1 sampai 9 saja? Iya. Terus yang kedua, ada yang nanya itu kan di sesuatu yang betul tidak sholatnya itu ditentukan dari Al-Fatihah. Nah, dari ketika ada an'amtu alaihim itu kan ada alam alif itu Ustaz, kalau berhenti capek harus diulang dari mana atau tidak boleh berhenti sama sekali gitu Ustaz. Iya. Nah, yang ketiga, ketika keluarga masih ada yang kalau panen menyuruh anaknya lagi istilahnya itu menggelar hidangan seperti kopi, daungan, itu saja subuh ya Ustaz. Iya. Bagaimana sikap anak tersebut, apakah menuruti atau tidak, itu kan katanya sebagian dari tradisi. Bukan tradisi, kearifan lokal. Iya. Syukur seperti itu pertanyaannya. Iya. Ada jawabannya. Yang pertama, Nabi bersabda, la siyama fauqa shaumi Daud, kata Nabi. Tidak ada puasa di atas puasa Daud. Artinya kalau orang sudah berpuasa Daud, maka cukup dari puasa-puasa sunnah yang lainnya. Teruskan saja puasa Daudnya. Itu sudah tercukupi dengan puasa Daud. Gitu, sehingga Nabi melarang sahabat yang terus berpuasa kan. Kata Nabi kalau mau puasa Daud saja dan tidak ada puasa di atas puasa Daud. Maksudnya untuk puasa sunnah. Gitu. Terus yang kedua tentang itu mah ilmunya ilmu qiraah ya. Jadi intinya seperti ini, bahwa di antara rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu rusak, ada kesalahan yang sifatnya jali, jelas kerusakannya. Kemudian membaca Al-Fatihah tetapi merubah makna dari Al-Fatihah tersebut misalnya, atau menyebabkan si Al-Fatihah itu jadi tidak bermakna sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Tetapi urusan wakaf misalnya, selama tidak mempengaruhi mempengaruhi makna Al-Fatihah itu sendiri, itu tidak membatalkan sholat.
Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Fatihah itu kita dianjurkan untuk memahami apa yang kita baca. Supaya ketika kita wakaf kita wakaf dalam posisi yang benar, tidak merubah makna gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ragu apakah ini merubah makna atau tidak, tepat atau tidak, lebih baik mengulang lagi kepada beberapa baris sebelumnya untuk menyempurnakan makna kalimat itu. Gitu. Dan untuk lebih detail, saya bukan ahlinya dalam urusan qiraah itu. Silahkan untuk belajar misalnya ke Ustaz Ganjar di Al-Jazari, beliau memang menekuni urusan-urusan seperti itu. Tapi intinya Al-Fatihah itu rukun. Kalau ada namanya itu apa, kesalahan yang jali itu, lahan jali ya, lahan jali itu bisa menyebabkan sholatnya menjadi apa, tidak sah karena dia rukun. Itu makanya kita tidak boleh kemudian bermakmum kepada imam yang lahan jali dalam Al-Fatihah, itu nggak boleh. Itu harus mencari imam yang lain. Nah, urusan sesajen ketika panen, kemudian sesajen dengan alasan itu adalah tradisi, dengan alasan itu adalah kearifan lokal. Kalau misalnya sesajen-sesajen itu diserahkan misalnya kepada tujuannya kepada lelembut gitu ya, kepada makhluk-makhluk halus seperti itu, kepada Sri Pohaci dan semacamnya, ya, maka tidak boleh. Tahu Sri Pohaci? Sri Pohaci itu di dalam mitosnya itu Dewi Padi ya, padahal sebetulnya itu teh anak Raja Galuh mun terdapat Sri Pohaci teh. Istri nanya, istri nak itu istri Raja Galuh mun terlepat mah hilap deui abdi ieu na sejarahna. Terus ka Kang Dede apaleun geus sok. Kang Dede Mulyadi pasti apal da penggiat sejarah Sunda beliau. Nah, itu nggak boleh. Karena sesuatu itu, makanan itu nggak boleh kita persembahkan kepada selain apa? Allah, itu nggak boleh. Uhilla li ghairillah itu namanya, itu sesuatu yang diserahkan kepada selain Allah. Seperti kalau membangun jembatan, rumah, menyembelih kambing kemudian kepalanya ditanam, atau misalnya larung di pantai selatan ya. Kalau acara apa itu teh namanya itu, menyembelih sapi kepalanya dilarung ke laut pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul misalnya, itu nggak boleh. Dagingnya selebihnya nggak boleh dimakan, haram itu, karena itu dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, seorang anak harus bisa memberitahu orang tuanya yang masih punya tradisi-tradisi seperti itu. Kalau tujuannya tasyakur binikmat, untuk mensyukuri nikmat panen, bukan gitu caranya. Caranya bagaimana? Pertama, keluarkan zakatnya kalau mencapai apa? Nisab. Atau kalau tidak mencapai nisab, sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin gitu kan. Nah, itu cara mensyukurinya seperti itu jelas. Kalau misalnya nyimpen makanan di dinya, kemudian surutu, kadang surutu jarum coklat, tara jisamsuma da mahal lebar gitu. Terus naon deui eta teh buah-buahanna teh ibu biasana? Apel, cau nya nu karariteun nya. Cau gitu tah. Tah kita lamun seep eta teh lain dihakan ku Sri Pohaci, eta teh aya nu datang ka dinya lapar, kabeneran aya sasaji dituang gitu. Eta teh wah bener ya dituang ku Sri Pohaci, lain eta teh nu ngaliwat lapar dituang. Nah, jadi itu nggak boleh ya memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk yang kita anggap itu mitos lah gitu ya, gaib dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah, bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan setiap kesalahan datangnya dari saya dan dari setan. Semoga Allah mengampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.